sampaikan teman-teman. Sekali lagi, untuk supaya teman-teman paham. Ya, jadi ada banyak waktu sebelum kita listing nanti saya dan Pak Dhani itu akan terus mengedukasi supaya order tahu respon terbaik apa yang seharusnya diambil ketika kondisi-kondisi market tertentu itu terjadi. Ya, tentunya yang kita harapkan adalah ketika kita listing, harga kita bukan saja relatif stabil, tapi dengan kecenderungan naik. Ya, nah itu kan harapan kita ya teman-teman. Tapi kalau seandainya yang terjadi sebaliknya bagaimana? Ya, jadi tolong dipahami teman-teman, manajemen membuat konsep yang kita yakin bahwa di waktu yang akan datang nilai Nagaya itu bukan saja relatif stabil, tapi dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Ya, dan kita pede banget dengan konsep ini. Ya, terus terang saya dan Pak Dhani 1 minggu terakhir kami sudah berbicara dengan terkejut, mereka cukup surprise dengan konsep kita. Dan mereka itu mengapresiasi teman-teman. Mereka itu baru melihat, oh rupanya ada ya developer itu yang betul-betul serius gitu. Ya, jadi mereka mengapresiasi karena mereka lihat proyek-proyek kita ini bukan cuma sekedar proyek yang dibuat hanya untuk FOMO. Ya, proyek-proyek yang semuanya itu nanti akan ya, kalau seandainya kita sudah sampai ke tahapan ini, ya bicara roadmap biasanya sudah sampai di sini, nanti kita akan buat proyek ini, dan semuanya itu proyek-proyek digital yang sebagian besar tidak pernah terwujud teman-teman. Tapi ketika mereka tahu bahwa kita ini menjalankan proyek real, dan apalagi proyek realnya itu sudah kita jalankan sejak Oktober 2020 ya, lalu kemudian profit sharing itu sudah dibagikan sejak Januari 2021 ya, sampai bulan Juli ini sudah 31 kali kita membagikan profit sharing. Mereka respect banget ya, luar biasa gitu ya. Mereka bilang wow, dan kami melihat bahwa kalau respon dari exchanger sendiri bisa sangat mengapresiasi konsep kita, maka harapannya adalah market juga nanti bisa melihat hal yang sama teman-teman. Nah tentunya kalau market bisa melihat hal yang sama dengan mereka, ada sebuah perbedaan bahwa kita ini developer yang bukan sekedar beda ya, tapi benar-benar niat teman-teman ya, niat untuk membuat sebuah aset kripto yang benar ya, niat benar gitu loh dari sejak awal. Dan bukan hanya exchanger yang melihat, tetapi juga market pada akhirnya, pada gilirannya nanti bisa melihat hal itu. Nah itu pentingnya edukasi teman-teman ya, dan yakinlah, percayalah tentunya exchanger akan membantu kita untuk bisa mengedukasi ya, bisa mengedukasi market mereka, komunitas mereka, sehingga betul-betul harapan kita bahwa kita bukan hanya relatif stabil, tapi kecenderungan naik dari waktu ke waktu itu bisa kita wujudkan. Ya, tapi sekali lagi teman-teman, kuncinya itu adalah pada perilaku kita, perilaku market, perilaku dan holder, termasuk Anda. Ya, termasuk Anda. Oke, ini yang saya sampaikan ketika 2 tahun yang lalu di training awal Genius. Ya, jadi teman-teman coba Anda lihat, saya bagi jadi 4 kuadran. Ya, saya bagi 4 kuadran. Yang bagian bawah ini adalah jumlah volume, berapa banyak
Nagaya yang Anda miliki, ya. Kemudian yang bagian atas adalah harga. Tentu kita menginginkan harga nantinya terus naik, ya. Kemudian di sebelah kiri ini bicara kepercayaan, tingkat kepercayaan tinggi atau rendah. Sementara yang di sebelah kanan ini bicara tentang keuntungan atau benefit, ya. Kita bicara tentang use case, kita bicara tentang utilities, kita bicara tentang benefit-benefit apa yang dirasakan oleh holder, ya. Apakah holder merasa puas atau kurang puas, merasa cukup atau kurang, ya, benefit yang diberikan. Nah, saya bagi 4 kurva ya teman-teman. Jadi di sebelah kanan atas ini high, ya, yang di paling bawah ini low. Oke. Ya, jadi teman-teman saya bagi ya bilik sebelah, bukan bilik ya, di sebelah kuadran kiri itu saya kasih warna merah, sementara yang kuadran kanan itu saya beri warna biru. Nah, kemudian saya bagi jadi 4 karakteristik holder. Nanti teman-teman silakan merefleksikan ini ke dalam diri Anda masing-masing, ya. Tidak perlu ini direfleksikan untuk orang lain. Jadi lagi teman-teman, ini adalah cerminan untuk kita, ya, bukan cerminan untuk orang lain. Karena Anda nggak tahu kan, orang lain itu sebenarnya dia karakteristik holder di sebelah mana. Ya, jadi dengarkan baik-baik karena saya berbicara kepada setiap Anda. Ya, tolong dipahami, ini bukan untuk nembak kiri kanan ya, bukan ya teman-teman. Oke, kita lihat ya, untuk holder yang pertama, tipe 1, karakteristiknya. Ya, holder ini memiliki jumlah nagaya yang relatif kecil. Jadi volumenya kecil, teman-teman. Oke, tentunya kalau semakin di bawah, volumenya semakin kecil. Semakin ke atas, ya adalah mungkin 10, 20, semakin naik, semakin ke atas ya jumlahnya. Tapi untuk karakteristik holder 1, ya jumlah nagaya relatif kecil. Nah, relatif kecil ini saya nggak tahu. Untuk Anda yang punya 10, punya 100, atau punya 1000, mungkin Anda bilang, itu masih kecil. Ya, sebab jika dibanding dengan yang punya puluhan ribu sampai ratusan ribu, ya betul. Ya, jadi relatif kecil. Jadi ini saya nggak munculkan angka, teman-teman. Kenapa? Karena sekali lagi ya, ukuran masing-masing jumlah besar kecil itu relatif. Oke. Kemudian yang kedua, ya, bukan hanya volumenya kecil, tetapi trust-nya, tingkat kepercayaan dari holder ini terhadap nagaya itu masih rendah. Masih rendah, ya mungkin karena belum teredukasi dengan benar, ya, atau dia mendengarkan informasi yang kurang tepat, ya, informasi yang salah. Mungkin dia mendengar banyak informasi yang negatif di luar nagaya, teman-teman, di luar komunitas kita. Jadi lebih mendengarkan pendapat banyak orang di luar komunitas yang sehat dari nagaya. Bisa jadi ya, bisa jadi karena dia belum pernah juga melakukan dior sebelumnya ya, belum pernah baca white paper. Jadi tingkat trust-nya, kepercayaannya terhadap nagaya, terhadap manajemen juga rendah, teman-teman. Nah, karakteristik yang ketiga adalah tentu kalau jumlah nagaya yang kecil, ditambah lagi trust-nya juga kecil, nah, maka benefit yang dia rasakan, benefit yang dia terima, dia itu ada arti, teman-teman. Ya, bayangkan kalau dia cuma punya 10 nagaya, belum nambah-nambah, hari ini masih di posisi 10 nagaya, tentunya profit sharing yang dia terima itu akan kecil banget, ya, kecil banget, 0,001
sekian dolar. Ya, jadi setahun kekumpulin dari 10 Nagaya juga nggak berasa. Nggak bisa di withdraw juga kan, karena untuk withdraw kan butuh 10 dolar minimal. Nah, jadi ini adalah karakteristik holder yang pertama, ya. Oke, kemudian kita lihat karakteristik holder yang kedua. Holder yang kedua, dari segi volumenya itu semakin ke atas semakin high. Ingat ya, semakin ke atas semakin high, semakin banyak. Ya, tapi yang jadi masalah adalah trust-nya holder karakteristik dua ini masih kecil. Ya, jadi trust-nya, dia defisit kepercayaan. Nah, jumlah Nagaya besar, tapi trust-nya terhadap Nagaya, trust-nya terhadap perusahaan, trust-nya terhadap manajemen itu masih kecil, teman-teman. Ya. Nah, di situasi ini benefit yang dia terima pun seringkali akhirnya dia rasakan tidak sebanding mungkin ya. Kalau di sini mungkin mereka masih berpikir bahwa Nagaya ini terlalu beresiko buat dia. Ya, ingat karena masalah trust-nya belum terbangun, trust-nya rendah. Nah, sehingga benefit walaupun profit sharing-nya kan sebenarnya cukup tinggi ya. Kalau seandainya dia punya Nagaya dalam jumlah besar, sebenarnya kan profit sharing-nya CA-nya juga cukup besar dia terima. Nah, tapi tetap saja dia nggak puas. Dia bahwa benefitnya itu kecil, teman-teman. Ya, ini adalah karakteristik holder kedua. Ya, bagaimana dengan karakteristik holder ketiga? Nah, kalau holder ketiga, teman-teman, oke, dia mungkin volume atau jumlah Nagaya ini juga rendah, nggak banyak karena kondisi. Ya, karena dia punya kondisi keuangan yang belum memungkinkan untuk beli dalam jumlah besar. Jadi kalau yang di sini bukan karena karena dia nggak mau punya jumlah banyak, tapi memang keadaan yang tidak memungkinkan. Ya, jadi dia hanya bisa membeli dalam jumlah kecil. Tapi trust-nya dia itu tinggi, teman-teman. Ya, jadi trust-nya dia itu di kuadran biru ini ya, tinggi nih. Semakin ke sebelah kanan, trust-nya tinggi. Semakin ke kiri, trust-nya rendah. Ya, jadi dia boleh punya jumlah sedikit Nagaya, tapi dia sudah dior. Dia melakukan research, dia baca white paper, dia paham, dia mengerti visinya Nagaya ke depan, dan dia yakin bahwa Nagaya ini akan sangat bernilai tinggi dan akan mengubah masa depan dia. Ya, maka sekecil apapun teman-teman CA yang dia terima, dia akan syukuri. Ya, dia akan bisa bersyukur. Begitu teman-teman. Ya, berbeda dengan yang di sini ya. Sebenarnya dia terima nih. Dia boleh menerima benefit dalam bentuk CA yang lumayan teman-teman. Itu karena volumenya besar. Ya, tetapi berbeda dengan yang di sini, walaupun dia terima kecil, ini jauh lebih bisa bersyukur. Kenapa? Karena faktor trust. Jadi hati-hati teman-teman, trust itu sangat memainkan peranan penting loh. Ya, Anda boleh ada di sini, tapi kalau trust Anda rendah, maka apapun yang Anda terima, Anda nggak gampang untuk bersyukur. Ya, oke. Yang terakhir teman-teman, nah ini yang ideal. Ya, kita sebenarnya ingin ada di posisi ini kan. Semua teman-teman saya yakin Anda mau punya volume atau Nagaya dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak, minimal mungkin kalau bisa ya 10.000 gitu ya. Kemudian karena Anda juga seorang yang sudah melakukan dior, ya Anda sudah katam, sudah tuntas baca white paper, Anda paham visi misi, Anda trust juga dengan perusahaan, Anda trust juga dengan manajemen, ya khususnya Anda trust dengan nahkoda kita, ya CEO kita,
Trust-nya tinggi teman-teman. Dan Anda juga sama seperti yang di bawah. Benefit yang Anda terima, berapapun itu Anda bisa bersyukur. Anda rasakan, wow, jika dibandingkan dengan yang sebelah, Nagaya ini wow gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah kondisi yang ideal. Karakteristik holder 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, Anda ada di mana? Anda ada di mana, teman-teman? Pak Yunias, ada 5 itu Pak. Apa itu Pak? Satu lagi itu karakter yang di bawah low. Jadi dia itu P-nya sama dengan garis ya, atau tidak ada sama sekali, trust-nya tidak ada sama sekali, benefit-nya juga tidak sama sekali Pak. Jadi 5 karakter. Oke. Saya coba menyampaikan itu berdasarkan yang data yang pernah Bapak sampaikan. 50 ribuan akun Nagaya holder Indonesia yang memiliki aset Nagaya itu adalah hanya 30% Pak. 70% tadi itulah mungkin karakter yang tadi Pak. Demikian Pak, mohon maaf. Oke, just kidding ya Pak Medi. Cuma ini masalahnya kita kan bicara holder Pak. Ya, karakteristik holder. Kalau holder itu artinya minimal dia punya satu Pak. Jadi kalau dia nggak punya, itu sebenarnya dia tidak termasuk holder. Karena holder itu kan artinya pemegang Pak. Nah, kalau nol artinya dia bukan pemegang. Ya, enggak apa-apa, saya tahu. Bapak just kidding. Oke, jadi teman-teman coba Anda refleksikan diri Anda di mana? Anda di mana? Ya, sebaiknya kita jujur malam hari ini dengan diri kita. Ya, karena saya ingin beritahu apa yang Anda bisa lakukan sebenarnya. Ya, untuk berpindah dari kuadran kanan ke kuadran kiri ke kuadran kanan. Ya, sebaiknya kita refleksikan, oh, saya ternyata ada di holder 1. Oh, saya ternyata masih ada di holder 2. Nah, teman-teman, kalau Anda masih di sini, padahal Anda elite team ya, maka saya menyarankan Anda segera berpindah. Ya, Anda segera berpindah. Yang holder 1 berpindahlah segera di kuadran sebelah kanan warna biru, ya, di posisi holder 3. Nah, sementara kalau Anda holder 2, segeralah berpindah ke posisi holder 4. Ya, Anda tinggal mengubah yang dua karakteristik ini ya, trust dan benefits-nya ini, yang minus, defisit, itu menjadi surplus. Ya, demikian juga dengan yang ini, teman-teman, yang holder 1. Ya, sama. Ya, trust dan benefitnya itu dirubah dari defisit menjadi surplus. Harus ditumbuhkan. Nah, sekarang kita bicarakan. Strategi perusahaan sebenarnya sudah ada. Itu sebabnya kenapa teman-teman, ya, Nagaya Technologies Private Limited itu memberikan CA, memberikan apresiasi dalam bentuk profit sharing. Ya, yang sebentar lagi ketika proyek kedua akan dijalankan atau sudah dijalankan, maka tidak lama lagi saudara juga Anda akan menerima profit sharing kedua. Ya. Jadi benefit yang Anda rasakan akan semakin besar tanpa Anda harus menambah volume. Nah, ya. Jadi teman-teman benefitnya bertambah tanpa volumenya Anda harus bertambah. Jadi tetap saja volumenya tidak berubah, tetapi benefitnya bisa bertambah 2 kali dari proyek yang baru. Ya, jadi sebenarnya teman-teman, ini adalah sebuah konsep yang Anda harus sampaikan dengan clear kepada siapapun. Ya, khususnya teman-teman yang sudah menjadi community builder. Anda yang suka menceritakan konsep Nagaya ini kepada keluarga atau teman, ya, Anda harus bisa melihat tipe mereka itu di mana, di kuadran mana. Nah, kalau mereka ada di kuadran ini, Anda harus tolong mereka untuk berpindah di kuadran biru, teman-teman.
entah di posisi holder 2 atau holder 1, Anda bisa tolong mereka. Kalau Anda sendiri bisa mereflekskan dengan jelas diri Anda di karakteristik holder ini. Dan Anda juga sudah bisa berpindah. Ya, kalau Anda masih di merah, sudah bisa berpindah. Karena Anda akhirnya melihat dengan jelas, ini adalah CA ini adalah benar-benar strategi yang jenius ya dari Pak Yohanes Chandra. Beliau memberikan ini, teman-teman, ada profit sharing itu agar setiap orang itu punya alasan lebih untuk berpindah dari holder 2 jadi holder 4 atau holder 1 jadi holder 3. Dari merah ke biru, teman-teman. Ya, karena potensi dari CA ini akan semakin lama semakin besar. Yang pertama, semakin besar itu dari penambahan jumlah proyek baru. Ya, dari waktu ke waktu. Anda yang bisa melihat potensi ini, maka Anda juga akan menjadi holder tidak dalam hitungan bulan. Anda tidak akan men-setting posisi Anda sebagai holder Nagaya itu hanya hitungan singkat, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda punya perspektif yang benar, dimulai dari diri Anda pasti akan setting, saya akan jadi holder minimal untuk 5-10 tahun ke depan. Atau kalau bisa ya, kalau bisa lebih dari itu. Nah, dengan seiring waktu, ya, setelah Anda melewati tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kelima, setelah proyek pertama, proyek kedua, proyek ketiga, 4, dan seterusnya membagikan profit sharing, maka saya yakin Anda akan punya alasan lebih kuat untuk menambah waktu. Saya mau jadi holder ini untuk berapa lama? Ya, karena Anda sudah paham potensi dari Nagaya di masa yang akan datang. Ya, tapi kalau Anda nggak yakin, trust Anda tadi defisit, kemudian Anda menghitung-hitung, mengkalkulasi, kelihatannya benefitnya nggak menarik gitu ya. Maka apa yang terjadi, teman-teman? Ketika kita sudah listing di market, Anda juga menjadi salah satu bagian dari sebagian holder yang akan cepat-cepat melepas, ya, melepas aset Anda. Oke. Ya, nah kalau sudah seperti ini, tidak mungkin Anda juga bisa menyiapkan orang-orang yang Anda kenalkan tentang Nagaya ini untuk punya perspektif jauh ke depan. Ya, karena Anda sendiri nggak yakin kok. Kalau Anda nggak yakin, Anda juga tidak akan mengedukasi mereka dengan perspektif jangka panjang. Ya, nah Anda lihat korelasinya, teman-teman. Oke, jadi ini saya baru bicara tentang CA dalam perspektif ada penambahan dari waktu ke waktu. Ya, dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Belum lagi strategi perusahaan yang punya target 20 tahun ke depan. Ya, 20 tahun ke depan, sisa Nagaya dari 50 juta itu akan menjadi hanya tersisa 10 juta. Anda bisa bayangkan jika 20 tahun ke depan kita sudah jalankan, katakanlah ada 10 proyek. Ya, 10 proyek di 20 tahun ke depan sudah pasti ya, kalau proyeknya juga semakin berkembang, semakin bertumbuh, teman-teman, ya, laporan keuangan kita juga surplus dan terus meningkat, ya, menjadi semakin besar. Ya, kita menjadi perusahaan yang terus bertumbuh, teman-teman. Ya, 20 tahun ke depan. Nah, maka kita yakin bahwa potensi keuntungan yang bisa dicetak oleh proyek-proyek kita ini juga akan semakin besar. Betul ya? Sementara pembaginya dari 50 juta, itu sisa 10 juta. Anda bisa bayangkan, pada saat itu mereka yang masih bertahan sebagai holder
mereka yang masih bertahan sebagai holder, mereka lah yang akan menikmati benefit paling maksimal, teman-teman.